إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UVT2 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Masih di kitab Shalah. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu orang yang tidak mengetahui waktu-waktu sholat, tidak mengetahui tentang waktu. Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, waman jahila al-waqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin. Man, orang yang jahila tidak mengetahui waktu, jadi sholat ini kan harus tahu waktunya. Tapi ini ada keadaan orang yang tidak tahu waktu, Misalnya cuacanya mendung, kemudian sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda masuknya waktu sholat. Maka dia wajib untuk mengambil akhadha bi khabari thiqah, mengambil yaitu informasi dari orang yang bisa dipercaya, Dan orang yang bisa dipercaya ini dia mengabarkan berdasarkan yakin. Misalnya dia melihat langsung, atau mendengar muadzin thiqah yang mengetahui waktu-waktu sholat. Maka dia orang tadi yang tidak tahu waktu tadi, maka harus itu mengambil informasi dari orang yang bisa dipercaya. Artinya kalau ada orang yang bisa dipercaya, yaitu dia mengkabarkan dengan yakin informasinya, yakin ini didapatkan dengan musyahadah, melihat langsung atau mendengarkan muadzin. Maka orang yang tidak tahu waktu tadi wajib mengambil informasi tersebut untuk mendasari yaitu perbuatannya, yaitu atau tindakan sholatnya. Kemudian di sini disebutkan untuk masalah thiqah ini yaitu adil, muslim, balik, berakal, yang tidak yaitu melanggar atau melakukan dosa besar dan tidak pula terus menerus melakukan dosa kecil. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatan diri, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan yang dimaksud dengan thiqah itu orang yang adil, yaitu terpenuhi satu, dia muslim, dua, balik, kemudian berakal, tidak melakukan dosa besar, tidak pula terus-menerus melakukan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan kehormatan diri. Ini masing-masing orang beda-beda. Nanti ada yang dia misalnya keluar rumah hanya pakai baju bawah, meskipun tertutup auratnya, tapi atasnya terbuka. Atau misalnya ada yang tidak memakai penutup kepala. Nanti masing-masing tempat ataupun orang bisa beda-beda. Kalau melakukan yaitu suatu perbuatan yang menjatuhkan harga diri, maka ini tidak bisa masuk kategori adil. Ini tadi berkaitan dengan orang thiqah, maka dimaknai seperti itu. Kemudian atau tadi bisa juga dengan azannya muadzin yang tahu waktu-waktu sholat. Au siyahidikin mujarobin, yaitu kokokan ayam jantan yang mujarob, yang itu sudah teruji. Artinya teruji ketika ayam itu berkokok, itu biasanya bertepatan dengan waktu-waktu tertentu. Maka ini nanti kokokan ayam ini nanti menjadi tanda, menjadi tanda
menjadi tanda, yaitu untuk menjadi tanda mendasari ijtihad seorang. Ya. Dia berijtihad, ini sudah masuk waktunya dengan apa? Ada kokokan ayam yang ini di situasi apapun, baik situasi cerah atau situasi mendung, dia berkokoknya itu menepati waktu-waktu tertentu. Nah, dengan adanya kokokan ayam tadi, seseorang itu bisa berijtihad, berupaya untuk mengetahui waktu sholat berdasarkan tanda dari kokokan ayam. Sehingga bukan maksudnya adalah kemudian ketika ayam berkokok, oh itu sudah masuk waktunya, tidak. Tapi ini adalah menjadi tanda saja. Jadi dasarnya adalah ijtihad, kemudian ijtihad tadi berdasarkan tanda-tanda, diantaranya adalah kokokan ayam yang mujarab sudah teruji. Fa'ilam yajid, maka jika tidak ditemukan, ya, tadi berupa misalnya apa, informasi dari orang yang yakin, maka ijtihada, dia berijtihad, ya. Berijtihad dengan membaca atau ijtihada bi qiraatin, itu dia berijtihad dengan apa? Qiraah, itu membaca, au hirfatin, atau kegiatan profesi, au nahwi dzalika, atau semisal dengan itu, ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia itu tidak mendapatkan orang yang bisa dipercaya untuk memberikan informasi tentang masuknya waktu sholat, maka dia berijtihad. Di sini misalnya kalau membaca, misal dia punya kebiasaan baca 1 juz itu dari maghrib misalnya sampai isya, itu dapat misalnya 1 juz. Maka ketika nanti dia tidak mengetahui waktu sholat, maka dia digunakan untuk membaca 1 juz. Setelah 1 juz, kira-kira 1 juz, nanti dia putuskan ini sudah masuk waktu sholat isya, ya. Atau dengan kegiatan profesi, misalnya menjahit baju, atau yang lainnya, mencetak batu bata misalnya. Ini biasanya dia jahit baju misalnya berapa lama, antara zuhur dan asar mengerjakan menjahit baju, bisa dapat misalnya 2 baju, maka dia lakukan itu. Atau misalnya membuat batu bata, dia biasa dapat berapa puluh batu bata, punya kebiasaan. Nah, ini digunakan untuk mendasari ijtihadnya, yaitu nanti, dan yang semisal dengan itu berupa hal-hal yang ya bisa dia mewujudkan prasangkaan dia bahwasanya waktunya sudah masuk. Ya, di Busra Al-Karim disebutkan ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu imkanu ma'rifati yakinil waktu, ya, memungkinkan untuk mengetahui waktu dengan yakin, ya. Jadi yang pertama memungkinkan untuk mengetahui waktu dengan yakin. Nah, jadi ini yang pertama, level paling tinggi. Kemudian yang kedua, adanya orang yang menginformasikan berdasarkan yakin. Tadi misalnya orang tadi melihat atau mendengar muadzin yang siqah, kemudian dikabarkan ke orang lain. Ini level kedua, yaitu menentukan waktu sholat, yaitu dengan informasi dari orang yang yakin sudah masuk waktunya. Kemudian yang ketiga, yaitu di bawah ikhbar, ya, an ilmin, yaitu nal ikhbar an ilmin, yaitu levelnya di bawah informasi dari orang yang bisa dipercaya, yang dia yakin, tapi di atas ijtihad, wa fauqal ijtihad, yaitu contohnya ini adalah dia mendengar muadzin yang siqah, ya, muadzin mendengar muadzin siqah di saat mendung, maka ini level ketiga. Ini level ketiga, itu di bawah informasi dari orang yang yakin sudah masuk sholat, di atas ijtihad, yaitu level ketiga adalah dia mendengar dari muadzin yang siqah di waktu mendung. Kemudian yang keempat, yaitu memungkinkan ijtihad dari orang yang melihat. Ini level keempat.
Kemudian level kelima memungkinkan untuk ijtihad dari orang yang buta. Kemudian yang keenam taklid. Ya, taklid ini terakhir. Ya. Taklid ini apa? Terakhir. Jadi ada 6 tingkatan di Busyral Karim. Ini menukil dari perkataan Al-Alama Al-Qurdi rahimahullah taala. Jadi kemudian di sini disebutkan maka orang yang sohibul ula yang pertama tadi, yang dia memungkinkan yang pertama yaitu mengetahui waktu sholat dengan yakin, maka dia bisa memilih antara yang pertama dan yang kedua jika ada. Yaitu yang kedua, informasi dari orang yang bisa dipercaya, yang dia menginformasikan an ilmin, yaitu berdasarkan keyakinan. Ya, bisa milih yang pertama yaitu dengan sendirinya, ya, yakin, atau yang kedua yaitu informasi dari orang yang bisa dipercaya secara yakin. Kemudian jika yang kedua tidak ada, maka bisa memilih antara yang pertama dan yang ketiga. Jika ada yang ketiga, tiga apa tadi? Tiga adalah semisal yaitu mendengar muadzin yang siqoh, ya. Mendengar muadzin yang siqoh. Jadi bisa dia tahu sendiri, ya, berdasarkan keyakinan dia. Misalnya dia bisa melihat matahari sudah zawal dan seterusnya, matahari sudah tenggelam. Bisa juga memilih kalau ada muadzin yang siqoh, maka dia bisa berdasarkan muadzin yang siqoh tersebut. Nah, ini urutan dari yaitu tata cara untuk mengetahui waktu sholat. Kemudian beliau melanjutkan wa yatakhayyaru al-ama baina taqlidi siqatin wal ijtihad. Nah, kalau sekarang orang yang buta itu dia bisa memilih antara taklid pada orang yang bisa dipercaya. Jadi ini orang buta. Kalau tadi pembahasannya adalah orang yang bisa melihat. Nah, kalau orang buta dia bisa memilih taklid pada orang yang bisa dipercaya atau dia ijtihad. Ya. Jadi dia orang buta yang bisa dia berijtihad, boleh taklid. Dia ngikuti orang yang bisa dipercaya tentang waktu sholat. Dia boleh juga ijtihad, ya. Ya, boleh juga dia ijtihad. Jadi boleh boleh ijtihad, boleh mengikuti orang yang bisa dipercaya. Kemudian fa'in tayaqona sholatahu qoblal wakti, ya, jika dia yakin nanti sholatnya itu ternyata dilakukan sebelum waktunya, ya, ternyata dilakukan sebelum waktunya, maka wajib qada'uha, wajib diqada. Karena dia ijtihad, ya, bisa nanti kalau dia ijtihad bisa dia tepat atau tidak, ya, bisa tepat sesuai, bisa tidak. Nah, kalau tidak sesuai, dia misalnya terjadinya sholatnya dia dilakukan sebelum waktunya masuk, ya, jadi tidak keliru, maka wajib diqadha. Berarti kan tidak sah sebagai sholat fardu, akan tapi nanti jatuhnya sebagai sholat sunnah mutlak karena ada uzur. Tidak bisa jatuh sebagai sholat fardu. Misalnya dia ijtihad kemudian sholat zuhur. Nah, ternyata setelah diketahui yakin dia, ini tadi dikerjakan sebelum waktunya, maka dia harus mengqadha. Tidak sah sholat zuhurnya, ya, karena tadi keliru, tapi sah sebagai sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, maka dia wajib mengqadha. Jika dia mengetahui, ya, setelah waktunya tadi, setelah selesai kemudian dia mengetahui ternyata belum masuk waktunya. Jadi, dan dia kalau mengetahui dia itu ternyata dilakukan sebelum waktunya dan itu sudah keluar waktunya, maka dia namanya qadha. Misalnya dia tadi berijtihad sholat zuhur, kemudian sholat zuhur setelah masuk asar, kemudian dia tahu, tadi saya mengerjakan sholat zuhur sebelum waktunya, maka dia wajib mengqadha. Enggak boleh kemudian tadi keliru tidak apa-apa, tidak.
Jadi harus diqadha karena tadi keliru dilakukan sebelum sholat. Namanya qadha karena sudah keluar sholat waktu sholat zuhur. Nah kemudian kalau dia tahunya tadi ternyata dia keliru masih di waktu zuhur, maka dia wajib mengulang sholatnya. Ini menurut kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan di madhab ya Syafi'iyah, maka ini harus diulang. Jadi ketika dia keliru tadi dan ketika dia tahu bahwasanya ketika dia tahu itu keliru itu masih di waktunya. Jadi dia misalnya tadi sholat zuhur, nah dia beristihad kemudian sholat. Nah ketika belum masuk waktu asar masih sholat zuhur, ternyata dia tahu yakin, oh tadi saya sholat zuhurnya sebelum waktunya, maka wajib diulang. Dan ini adalah kesepakatan. Adapun yang qadha tadi di sini disebutkan fil azhar menurut pendapat kuat dalam qaulnya Imam Syafi'i. Jadi bagaimana kalau sudah keluar tadi dia istihad untuk sholat zuhur, ternyata sebelum waktunya diketahuinya setelah dia posisi sholat asar, dia posisi di waktu sholat asar, maka wajib diqadha menurut pendapat yang azhar. Tapi demikian untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan yaitu orang yang tidak mengetahui waktu sholat. Ya, intinya adalah itu. Maka tadi dengan cara diantaranya apa? Mengambil informasi dari orang yang bisa dipercaya, ya, atau tadi kokokan ayam, kemudian atau tadi ada ijtihad dengan membaca atau melakukan satu kegiatan. Dan tadi sudah kita rinci ada 6 tingkatan. Demikian Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.